Malam ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Semoga kumpul jenengan di tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah, yang selanjutnya juga memberikan keberkahan tempat itu berpengaruh pada keberkahan kita yang kemudian dibentukkan oleh Allah dengan nur kita yang barokah, rizki, keturunan, masyarakat, lingkungan, dan apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang diberkahi. Untuk itu mari kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa ini dengan selalu berusaha berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak bisa diwakilkan. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu, wa man dhanna annahu yanju bitaqwa abihi, orang yang menyangka bahwa dia akan selamat dengan ketakwaan orang tuanya, itu seperti kaman dhanna annahu yashfa'u bi akli abihi, seperti orang menyangka dia itu kenyang dengan makan orang tua, dengan makannya orang tua. Wa yarwi bi syarabi abihi, dan dia merasa hilang dahaganya dengan minumnya orang tua. Wa yasiru aliman bi ta'limi abihi, dan dia menjadi orang alim dengan belajarnya orang tuanya atau dengan kealiman orang tuanya. Wa yasilu ilal ka'bati wa yaraha bimasyi abihi, dan dia nyampe ke Ka'bah, melihat ke Ka'bah dengan perjalanan yang dilakukan oleh orang tuanya. Artinya bahwa kebaikan kita itu tidak bisa diwakilkan, bahwa orang yang mewakilkan kebaikan itu seperti orang yang menyangka bahwa dia akan kenyang ketika orang yang mengerjakan itu kenyang dengan makanannya. Makanya lek bawa titip muniku duwe kalong tapi gak melok warung. Misalnya dia tidak dia tidak ikut makannya, sehingga kebaikan itu kalau diwakil-wakilkan begitu itu, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Misalkan kayak biasanya le arek cilik kon budal ngaji ngono iku, wong tuane ora budal. Maksudnya padha-padha kudune lek kowe ngaji yo sing sregep lho yo. Enggak apa-apa. Pak wis tuwek. Nah nggih. Padahal seharusnya ketika kita itu memerintahkan anak kita untuk ngaji, yo harusnya diimbangi dengan kita ada meskipun durasinya tidak sama dengan anak, itu ada kegiatan yang di situ juga menunjukkan masalah kepedulian kita pada urusan ngaji. Itu berarti kita tidak menganggap bahwa ngajinya anak itu otomatis serta-merta bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tentunya tidak. Sama dengan misalkan kita punya orang tua yang alim, alah ingku masih aku gak nopo jeneng gak tenanan, gak sinau tenanan, nak engko pangkat iso alim. Dulu saya menyangka begitu. Ting Lirboyo niku Mbah War, niku putra-putrane niku lek sekolah gak kaya koncone. Lek koncone niku lek bebuan sregep. Lah lek putra-putrane yai-yai niku wis biasa jarang mlebu. Masih gak apal bangga ora wani di gak dipares. Lek kita yang maju ndak apal mesti ngadeg. Wingi gak mlebu saiki sekolah
ngadeg, begitu seterusnya. Gak apal ngadeg, ini gak mlebu ngadeg, terlambat juga ngadeg. Itu setiap hari begitu. Tapi karena putranya Yai itu tentunya gurunya gak wani, gak wani nakzir ya ora wani. Yes, istimewa lek putranya Yai ini. Nah, terus kita tidak pernah tahu kapan belajarnya. Tapi ketika musyawarah itu mesti iso. Lek pas masail mesti iso. Ki ngomong iso. Oh berarti lek napa lek anak Yai mesti iso. Ya. Padahal kita tahu bahwa lek di Lirboyo itu semua santri, semua putra-putranya Yai itu ndak mondok kemana-mana. Wis mondok di pondok dhewe. Nah, itu khasnya lek di Lirboyo itu lek anake putra-putranya Yai itu mondoke di Lirboyo sendiri, ndak mondok kemana-mana. Nah, terus kemudian setelah kita selidiki, kita tanya-tanya, kok iso sih? Wong di sekolah rapate sregep tapi kok iso pointer niku piye? Nah, ternyata Mbah War itu telatennya luar biasa, disiplinnya luar biasa, telatennya luar biasa. Jadi wis wayahe bengi ngoten niku biasane putra-putrane ponakane diseluki klumbukne. Nah, di situ ngaji sama Mbah War. Ngajinya ndak ngaji biasa, sorokan. Di sorokan itu sing maca lek ini kan mek karek diwacakno, lek niku mboten. Dadi sing maca areke, nah niku diwaca dibijekno. Dadi sing tengen nyekel imriti, sing kiwa nyekel tasrif tengahe kita biasa Fathul Qorib. Nah niku hampir setiap malam. Makanya masih sekolah gak pakai kenalan tapi hasilnya yo luar biasa. Karena gini gua nopo kebaikan itu tidak bisa dipakaikan. Makanya ono uang kadang-kadang lek tahlil senengane makil nang anake. Nggih. Ono biasane arek cilik nyang tahlil. Makili bapake. Angger wae tahlil mesti sing makili anake cilik. Akhirnya wae bapake kedelean tahlil sing tok arek cilik-cilik tok. Diritain mbek wong iku angger tahlil mesti ngongkon anake. Wis saiki kabeh sak tonggo-tonggone sing dikongkon anake kabeh. Akhire sing tahlil cowok cilik tok. Nah niku napa jenenge bapake yo gak oleh manfaatnya. Nah, jadi nggak bisa kita mengandalkan orang lain untuk urusan ibadah kita. Terus yang jelas begini, bahwa untuk urusan agama itu pasti harus dipaksa, nggak bisa enggak. Urusan ngaji itu harus dipaksa. Untuk urusan dunia itu nggak usah dipaksa. Orang itu pasti sukarela kan mengerjakan. Tapi lah urusan ibadah, urusan ngaji, urusan zakat, pokoknya urusan seperti itu mesti harus dipaksa. Maka bahasanya Kanjeng Nabi itu fadribuhu, pukullah ketika anaknya sudah umur 10 tahun, kudu dipukul. Lah untuk urusan agama itu pasti harus dipaksa. Wong dipaksa ya sing akeh sing gak nglakoni. Salat itu kan wajib. Nek wajib berarti dipaksa kan? Nah, ngono sing akeh sing gak sembahyang. Iya. Ngaji itu ya gitu, ngaji itu harus dipaksa. Lek gak dipaksa, nah itu yang punya kewajiban maksa siapa? Lek anak berarti di orang tua. Ya. Kalau ngaji itu tidak dipaksa, itu sekarang ngaji itu pasti. Maka ibadah itu sifatnya begitu, karakternya begitu, berat. Tapi lek urusan dunia itu nggak usah dipaksa. Uang pula angger luwe mesti golek panganan. Lek gak duit mesti bingung golek penggawean. Itu mesti otomatis. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa pasti mengerjakan. Tapi lek ibadah ndak mesti, ndak mungkin. Orang itu nggak dipaksa pasti gak melakukan. Nah, makanya untuk agar anak-anak kita itu menjadi berhasil, kita sendiri juga berhasil, untuk urusan ngaji, urusan ibadah harus dipaksa. Maka kegagalan anak itu sering karena orang tuanya tidak mau
memaksa. Kadang-kadang arek sakniki niku wis pinter ben milih dhewe-dhewe. Enggak bisa, kita enggak boleh kalah dengan anak. Orang tua itu harus makanya dalam masalah pernikahan itu ada namanya ijbar, wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak untuk memaksa. Nah, jadi untuk masalah pendidikan anak-anak, ibadahnya anak-anak itu orang tua harus memaksa. Kowe kudu ngaji, orang budal ngaji ndak apa sentara beno saiki misalkan nggih, arek cilik. Nah, atau nggih dipaksa dengan apa gak tak sangoni kowe gak gelem ngaji misalkan. Nah, itu bagian dari memaksa, itu boleh. Karena gini koyo arek mondok, arek ngaji itu banyak yang gagal gara-gara orang tua ndak bisa memaksa. Yo gak teko atau alasan lain yang jelas kemudian anak itu gagal. Itu banyak. Nah, itu ya karena untuk urusan begitu itu kalau tidak dipaksa ya pasti sulit. Untuk pekerjaan itu sebenarnya mudah. Pekerjaan apa jenenge itu pokoknya wis urip mesti dengan sukarela akan mencari usahanya sendiri. Nah, pokoknya wong tuh anggar urip luwe mesti butuh pangan. Pengen HP mesti golek duwe golek tangan. Nah, ini wis makanya gak usah teman-teman untuk mengarahkan anak-anak kita untuk urusan dunianya, karena dunia itu secara mengalir orang itu pasti akan berpikir sendiri. Tapi kita harus serius tenanan dalam mengarahkan anak-anak kita untuk urusan Qur'annya, untuk urusan ngajinya, untuk urusan sholatnya. Bahkan pendampingan itu tidak hanya sampai anak itu balik, sampai bahkan berkeluarga itu kita masih harus memperhatikan anak-anak untuk urusan ibadah mereka. Itu tanggung jawab kita yang paling berat. Pun kita lanjutkan berkaitan dengan jenazah. Kemarin sudah mengafani sudah, memandikan sudah, menyolati sudah. Sekarang beberapa permasalahannya. Sekarang berkaitan dengan niki doa al-adiyah al-marwiyah fi sholatil janazah. Doa-doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi terkait dengan sholat jenazah. Di antara doanya adalah Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang yang masih hidup di antara kami, orang yang telah meninggal di antara kami, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang masih kecil atau yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, orang yang masih hidup di antara kami, hidupkan mereka dalam Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Orang-orang yang meninggal di antara kami, meninggalkanlah atau matikan dia dalam keadaan iman, dan seterusnya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wasilu bil ma'i wa taji wa barak, dan seterusnya. Wa naqihi minal khotoya. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikan dengan air dan salju dan wal barad, dingin, es, air yang dingin. Wanaki minal khotoya, bersihkan dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kama yunaqqa thawbu al abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wa badilhu daran khairan min dari, gantikan tempat atau rumah
yang lebih baik daripada rumah yang sebelumnya. Gantikan dengan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Gantikan dengan istri atau dengan suami yang lebih baik dari sebelumnya. Ini di lek donga itu ya gantikan dengan sing lanang sing mati, gantikan dengan suami yang lebih baik dari suami sebelumnya. Jadi ini bagian donga niki. Iki napa sing mangane gak ndang oleh bojo rondo-rondo iku soalé gawe donga niki. Gawe donga. Ummu Salamah niku istri dari Abu Salamah. Abu Salamah niku wonge apik. Dia sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan ikut hijrah 2 kali bersama Kanjeng Nabi. Dalam setiap perangan beliau pasti ikut. Dan suatu saat ketika meninggal Abu Salamah, Abu Salamah itu sebelum meninggal pernah ngomong sama istrinya Abu Salamah itu saking senengnya karo Ummu Salamah, saking senengnya karo suaminya itu sampai ngomong ini, bahwa orang yang meninggal, bahwa jika salah satu dari keduanya itu meninggal, jika tidak menikah lagi, jari semedok, nanti di surga akan dikumpulkan lagi. Jari Ummu Salamah. Nah, maka jika engkau meninggal maka saya tidak akan menikah lagi. Ummu Salamah ngomong, ya karena disebutkan napa laki-laki pada zaman Nabi itu kan rawan mati. Soalnya kan sering perang, rawan mati. Gak akan menikah lagi saya. Nah, tapi apa katanya Abu Salamah, ojo ngono. Kalau kamu itu manut dengan saya, kamu menikahlah lagi. Tak doakan semoga kalau menikah mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Tidak ada laki-laki yang lebih baik dari jenengan. Akhirnya betul suatu saat si Abu Salamah itu meninggal. Setelah meninggal, susah ngoten iki. Terus kemudian napa di antara doanya Nabi ini ki, wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantikan dengan suami yang lebih baik dari suaminya. Kemudian protes Ummu Salamah, Nabi, apa ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Napa wonten Nabi? Nah, ketika di hadapan Kanjeng Nabi, ono. Misalkan saya menggantikan gimana? Nah, sing lamar langsung Kanjeng Nabi. Ya wis, tidak ada orang yang lebih baik dari Kanjeng Nabi. Dan setelah itu, setelah habis masa iddahnya itu kemudian dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Itu napa zaujan khairan min zauji. Ummu Salamah. Ummu Salamah itu meninggal sampai usia 61. Itu istri Nabi yang terakhir meninggalnya. Itu Ummu Salamah. Wa dakhilul jannah, masukkan ke surga. Wa itu min adzabil qabri wa fitnatihi, dan hindarkan atau lindungi dari azabnya kubur dan fitnah kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau halangkan halangkan dari kami pahalanya, pahala nyolatinya. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau fitnah kami setelah menyolatinya. Waghfir lana walahu wa li jamil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan seterusnya lagi di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Terus bagaimana kalau yang meninggal itu anak-anak? Nah, untuk anak-anak ini pastinya beda, karena anak yang belum balik itu kan belum punya dosa. Tapi tetap ada, didoakan begini, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, terus rahmati dia, Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi, jadikan sebagai
sebagai tebusan, sebagai simpenan, dan jadikan dia sebagai penolong atau syafaat bagi orang tuanya. Wasakil bi mawazinahuma, dan beratkan dengan kematian anak itu timbangan kedua orang tuanya. Wa afrid as-sabra ala qulubihima, dan penuhilah hati kedua orang tuanya dengan kesabaran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahun. Ini diantara doa-doanya. Wa yusannu addu'a ba'da takbiratir rabi'ah. Setelah takbir yang keempat, kan yang kemarin mari rakaat takbir pertama maca Fatihah, takbir kedua maca salawat. Salawat yang paling lengkap ya salawat Ibrahim itu. Salawat Ibrahim. Terus yang ketiga doa Allahumma ighfir lahu. Nah, setelah takbir yang keempat itu disunahkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu setelah takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau halangkan dari kami pahala nyolatinya. Jangan engkau berikan fitnah kami setelah nyolatinya, dan ampuni kami, ampuni dia. Terus kemudian wa yusolli ala nabi, terus maca selawat meneh. Pun iku diantaranya. Dilek diwaca kabeh donga iki, wis salate jenazah sawe. Makmume bingung. Ya lek salate mbek sing suwe mbek lungguh, sing suwe mbek ngadeg kesel. Terus kemudian rukunnya yang selanjutnya yaitu yang ke-7, salam. Untuk salam yang pertama itu rukun, untuk salam yang kedua itu sunnah. Jadi sehingga kalau salam pertama tok terus ngalih niku ya ora apa-apa. Yang kedua sunnah. Wa yusanu ziyadatu wa barakatuh inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, salamnya untuk sholat jenazah itu ditambah wa barakatuh. Biasa sholat fardu kan assalamualaikum warahmatullahi. Untuk sholat jenazah sunnah ditambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun beberapa masalah terkait dengan sholat jenazah. Aulan nasi bisolati alaihi, orang yang paling utama nyolati jenazah itu adalah kerabatnya. Jadi orang yang paling dekat, jadi anaknya, pokoknya orang-orang dekatnya. Maksudnya lek sholat ijen lek jamaah yang paling bagus ngimami yo orang yang paling dekat. Apa anaknya, apa suaminya, atau pokoknya orang-orang yang dekatnya. Fal akrab kemudian yang lebih dekat. Min asobati, dari ahli waris asobah. Waris asobah ini anak-anak ini. Summa zawil arham, kemudian ya orang yang masih ada hubungan mahram. Sehingga fayuqaddamu al-abu wa in ala, didahulukan bapaknya dulu sampai ke atas, kemudian anak terus ke bawah. Fabaqiyal asobat minas nasab falwala. Fasulton ala tartibil irti. Untuk apa jenenge pemerintah atau sultan atau mungkin ulama atau KUA itu ya pakai urutan waris. Berarti wis gak ono meh ya wis iku. Tangga yang paling utama itu adalah keluarganya. Makanya jane tahlil bareng itu sing paling apik ngimami sapa? Pak Mudin apa keluargane? Ya keluargane. Sing paling apik niku keluargane. Wae sing paling nyebeli niku sing napa ngirim donga, sing duwe omah rokokan nang arep njaba. Ngenteni salaman, sok jero dikongkon tahlil. Lek ngono iku wis tahlil kok usah nemen-nemen. Nggih. Sing kudune sing paling duwe hajat itu sing paling nemen nek ndongakno. Anake malah nang ngarep nang mburi, gak tahlil belas. Pun tapi anaknya yang jawab ini,
Aku lak wis bendino awakmu arang-arang. Aku wis bendino ndongakno. Arang-arangnya dikongkon aras-arasen. Yaqifu al-imamu 'inda ra'sir rajuli. Untuk laki-laki itu imamnya lurus dengan kepalanya mayit. Biru. Lek mayitnya laki-laki itu imamnya lurus dengan kepala. Kalau mayitnya perempuan lurus dengan pantatnya. Pantat. Soalnya wong lanangku akeh-akeh dosa teko moto. Wong lanangku akeh-akeh dosa teko moto. Lek wong wedok niku akeh dosa teko bokong. Nggih, kok bokong. Soalnya wong wedok niku kadang ya welek ngono niku wong lanang delok ya bangga delok bokong itu kok mburi. Nggih. Begitu wis tutuk ngarepe, walah tuwek tibae. Wis dosa tapi wis sing delok ya dosa, sing pokoke ketok ya dosa. Ini pakaian yang baik itu ya yang tidak menampakkan bentuk badan. Sing lanang sing apik mripate ora patek delokan nggih. Lah ketok Pak. Karepe ora ndelok lah ketok. Ya repot njen. Yes, mangane sing akeh maca istighfar, muga-muga lek wis wudu, roto. Sering wudu insyaallah resik. Terus la yusannu fiha du'a istiftah. Tidak disunahkan maca doa iftitah. Jadi mari Allahu Akbar langsung maca ta'awudz. Lek ta'awudz disunahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah diawali dengan ta'awudz itu sunnah. Tapi tidak disunahkan membaca doa iftitah. Termasuk juga tidak disunahkan membaca surah. Enggak usah maca kulhu falak annas. Tapi lek misalkan imame gurung mari, makmume kok wis mari maca Fatihah, niki tetap disunahkan makmum membaca surat atau mendoakan kepada mayit. Di imame suwe maca Fatihah, jadi takbir yang pertama ini maca Fatihah kan, imame suwe, kene ngenteni, diusahakan tidak ada diamnya. Nah, terus bagaimana? Setelah maca Fatihah, maca surat atau mendoakan kepada jenazah. Itu ketika nombor takbir yang pertama. Terus idza ta'akhkhara al-ma'mum bila udrin 'anil imami bi takbirataini batalat sholatuhu. Misalkan makmum itu ngeri teko imam sampai 2 kali takbir, maka sholatnya batal. Jadi imam wis takbir Allahu Akbar, Allah sing pindho, makmum kok sik durung kedua. Isih durung kedua, isih mau takbir pisan tok. Durung kedua, imam sudah 2 kali, maka sholatnya makmum itu batal. Di an-nauma fi maqami ruknaini al-fi'liyaini, karena takbir itu untuk sholat jenazah menempati pada posisi rukun fi'li. Nah, sholat kan meninggal ngeri dengan 2 rukun fi'li kan batal. Lalu sholat jenazah ngeri dari 2 kali takbir itu sudah batal. Idza kabbara al-ma'mumu liyaqra al-Fatihah, fakabbara al-imamu tsaniyan wa lam yaqra al-imamu walam yaqra al-ma'mumu al-Fatihata ba'du saqatat anhu. Lek misalkan makmum niki takbir untuk baca Fatihah, kemudian imamnya takbir untuk yang kedua, sementara makmumnya belum membaca Fatihah. Nah, maka ya wis makmum melo ae takbir yang kedua, Fatihahnya ditanggung imam, koyok sebagai makmum masbuk. Kini sik maca siji Fatihah utawa wis mulai Fatihah durung maca Fatihah, imamnya kok wis takbir langsung melok takbir, itu boleh. Jadi Fatihahnya ditanggung oleh imam. Terus yang ke-6, as-sholatu 'alal ghaib,
sekarang berkaitan dengan sholat ghaib. Nah, sholat ghaib itu tusalla idza mata al-mayyitu fi ghairi baladil musalli. Jadi ada orang meninggal bukan di daerahnya, di daerah lain, Nah, itu orang nyolati untuk mayit yang berada di daerah lain itu namanya sholat ghaib. Falau sulliya alaihi fi baladin fala yajuzu li ahad min ahliya as-salatu alaihi. Ketika jenazah atau mayit itu disolati pada satu negara, maka tidak ada seorang pun diperbolehkan dari keluarganya untuk nyolati dari yang berada di luar daerah itu. Misalkan keluarganya sengato, itu kok nyolati itu tidak diperbolehkan. Cuma begini, bahkan misalkan negaranya itu besar atau aukana ma'dzuron binahwi habasin, atau dia di penjara atau sedang sakit sehingga tidak hadir, maka tidak diperbolehkan menyolati. Tetapi Ibnu Hajar dalam kitab Imdad dan kitab Nihayah menurut Imam Romli annaha tasihu in syukka alai al-hudur, sah menyolati jenazah di keluarganya atau orang yang berada jauh tadi, meskipun tanpa penghalang itu tetap diperbolehkan. Ono sing ngomong gak oleh, ono sing ngomong oleh. Jadi enak ini, ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong gak oleh, ono sing ngomong nyambung, ono sing ngomong pedot. Itu enak. Nggak usah dibikin ruwet, nggak usah dibikin ribut. Ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong gak oleh. Sing males sing ngomong oh gak oleh kok, padahal males nggih. Sing ngomong oleh kok, lho ngene iki ben oleh barokah salat jenazah pun. Di napa nyolati yang misalkan kita males datang ke sana, nyolati teko gini, wis buka aku tak ziarah Surabaya atau wis nglawate tak transfer tak sholati teko omah. Nah, iki oleh penak di yo sepurone aku gak iso nyang. Ndak rekeninge wis. Nah, iki ditransfer wis sebagai napa tanda bela sungkawa. Terus mulai ndongone mbek disolati ghaib di rumahnya. Wa syartu sihhati sholati ayyakuna min ahli wujubi sholati waqta mautil mayyit. Nah, syarat sahnya sholat jenazah untuk mayit yang ghaib tadi, jika dia itu merupakan ahli wajibnya sholat ketika kematian mayit. Misalkan ini, pas waktu mayit niki mati, waktu mati nih, nah, pada waktu kematiannya itu misalkan dia masih anak-anak yang belum sah untuk sholat mayit, belum menggugurkan kewajiban, mati. Nah, misalkan dia itu baliknya hari ini, mayitnya mati wingi, lah maka dia sholat ghaib sekarang itu tidak diperbolehkan, karena masa kematian dia itu, kematian mayit ini dia masih belum wajib sholat. Atau misalkan perempuan yang sedang haid, jadi misalkan matinya itu tanggal 5 atau saya tanggal 10, tanggal 8 misalkan, dia baru suci dari haid itu tanggal 9. Berarti ketika mayit itu mati dia masih dalam keadaan haid. Nah, dia kok nyolatinya hari ini, iki mumpung suci tak nyolati, nyolat jenazah, maka tidak diperbolehkan, tidak sah. Karena idla tajibu as-sholatu alaihim waqta mautihi. Ketika waktu kematiannya dia termasuk tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Sholat ghaib itu langsung, gak menene ngono, nanti langsung kematiannya ya wis yo saat itu. Yang paling baik ya sebelum dikuburkan. Lah kalau masuknya waktu sholat jenazah itu adalah setelah dimandikan. Nek tolong didusi yo gak kena disolat.
Yusanu ay antakuna sholatul janazati fil masjid, disunnahkan sholat jenazah itu dilakukan di masjid. Wa bi thalathati sufufin fa'taro, dan sunnah lagi ditata dengan 3 sof atau lebih. Jadi minimal 3 sof atau lebih. Tidak mesti diombong-ombong. Misalkan wonge lek di dasar dadi sak sof, ya dibagi sampai menjadi 3 sof. Jadi minimal 3 sof itu, satu sof harus minimal ada 2 orang, namanya sof. Sof itu harus 2 minimal. Lemong siji gak iso dadi sof. Tapi baris sama siji. Baris yo kudu loro itu jenenge baris. Lemong siji, wong sing salat mek papat iki. Imam siji, wong telu. Yo gak dadi barisan jenenge. Ya kudu minimal iku sing nyolati iku wong 7. Jadi imamnya siji, sing mburi ditata loro. Nah itu napa carane gawe sof. Niku sunnah di masjid. Jadi sakjane lek wong cedhek masjid ngono ya utawa ngene misalkan nggih mari ini dihampirno nang ngene masjid disolati nek kono. Kumpul tutuk kono jero masjid gak wis nyolati. Biasa wong ku lek budalno semangat, lek nyolati ora. Ini gara-gara sakjane iki. Sebabe kira-kira. Sebabe iku mari nyolati ngadeke lak sik suwe. Wong ku kesel. Nggih. Mari ajane napa mari salat tahlile mbek lungguh mawon, gak usah mbek ngadeg. Soalnya kadang wong niku wegah tahlil mbek ngadege niku kesel. Biasanya ini yang untuk mari sholat terus tahlil mbek ngadeg. Itu mari terus lungguh tahlil meneh. Langsung aja lungguh tahlil waktu itu penak. Iya, sajane kadang-kadang ora diumumno bareng. Saonoke wong dijak nyolati. Tidak perlu diancam ini pengumuman akan dilaksanakan sholat jenazah bagi yang tidak mau sholat jenazah, nanti kalau mati tidak disolati. Misalkan diumumkan yo katanya disolati, umpamanya diancam. Insya Allah sering-sering dianu ya. Napa jenenge piye menumbuhkan semangat dan orang itu mau mengerjakan sholat jenazah. Karena yang paling penting sholat jenazah ini disolati. As-sholatu ala makun ala inda qabri tajuzu in kana al-musalli min ahli wujubi sholat waqta mautil mayyit wa la yadurru bala'ul mayyit. Nyolati kepada mayat yang telah dikuburkan di kuburnya itu diperbolehkan kalau memang orang yang menyolati itu merupakan ahli wujubi sholat, orang yang diperbolehkan sholat waktu kematiannya mayit. Misalkan kini takziah nang kene wong nang kuburane matine wis dinganani, kene marorono terus nyolati di kuburane niku asalkan waktu kematian dia orang itu adalah orang yang wajib sholat. Jadi bukan termasuk misalkan anak kecil seperti tadi atau oleh perempuan ya pas hari kematiannya itu dalam keadaan masih haid misalkan, kan tidak wajib, maka dia tidak boleh nyolati. Walayaduru balaul mayit, bahkan misalkan mayit itu sudah meninggal, sudah rusak, sudah hancur kira-kira, itu tetap diperbolehkan. Pun wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan bukan? Bukan ini berkaitan dengan menguburkan mayit, lek teng pondok sini ndak sing pinter hormati mayit. Betul. Kita golek narasumber yang bermotor yang bermandu. Lo tahu di kon ngajak kon nopo di pelatihan di
Batu Rejo. Saya ini pengalaman. Ya, Chandra ini tahu pengalaman tadi. Gitu. Gua delok dek napa ning ngene online niku tuku boneka kayak perawatan jenazah niku larang dipae. Mulai 800 sampai 1,5 juta. Baik, sanggur Chandra. Beratnya proporsional. Nggih, asline. Tapi kalau sifatnya pengen TOT. Pengen TOT terus kemudian nanti kita bikin tim yang tim itu disebarkan ke semua ranting. Dan ranting itu harus membentuk tim lagi. Jadi nanti sampai per RT itu ada, karena ini kegiatan sosial sing dibutuhno. Le napa jenenge untuk niku nggih untuk napa lek mudin kan sebenarnya kan pada untuk urusan administratif. Lek ini kegiatan sosial mirip dengan kerja bakti, mirip dengan kan penting perlu dan tidak setiap orang bisa, makanya perlu niku ada pelatihan yola lanang karo wedok karena banyak napa orang karena yang meninggal itu kan pasti yo lanang yo wedok. Lek wedok kabeh kok semati lanang repot, atau lanang kabeh mati wedok repot, maka harus ada dua. Kayak orang cedek-cedek orang siap mau pun mau Al-Fatihah.